Demonstrasi konstekstual modul 2.3.A.7 praktik coaching dengan teman sejawat disusun oleh Astri Mela Agustin, CGP Angkatan 2, Kabupaten Lampung Timur, dengan fasilitator Ibu Murwati Widiani dan pendamping praktik Ibu Stefanis Angelia Alfa Sunarto. Praktik coaching ini oleh Astri Mela Agustin sebagai coach dan Herlin Faulina sebagai coachee. Kasus pada permasalahan coaching ini adalah rekan guru mempunyai permasalahan bahwa minat belajar murid dalam mengikuti pembelajaran di kelasnya menurun drastis saat memasuki tahun kedua masa pandemi. Beliau mengajak berdiskusi dengan tujuan untuk mencari solusi agar minat belajar murid meningkat dalam mengikuti pembelajaran di kelasnya. Berikut ini adalah video rekam proses. Waalaikumsalam. Hai, apa kabar? Lama nggak ketemu. Baik, tapi aku pengen ini ngobrol-ngobrol nih sama dirimu. Iya, kok lihat wajahnya itu rasanya cemberut begitu. Ada apa sih sebenarnya? Enggak, aku tuh cuman ini loh pengen sharing masalah pembelajaran daring. Pembelajaran daring, kenapa dengan pembelajaran daring? Aku nih ngerasa kok minat anak-anakku selama pembelajaran daring ini kok agak menurun ya. Menurun? Maksudnya dari yang tadinya? Yang tahun sebelumnya kan anak-anak juga belajar daring tuh, Ya. tapi minatnya jauh lebih baik dibandingkan yang tahun ini. Gitu. Antusiasmenya ya. Antusiasmenya. Jadi menurunnya sekitar berapa persen ini kalau tahu menurunnya gitu? Aku sih ngelihat dari ini ya, tugas-tugas yang diserahkan di Google Classroom ya. Iya. Setiap kali aku bagi tugas tuh paling kisaran 50%. Itu yang tanpa disuruh udah otomatis ngerjain. Nah, sisanya tuh harus harus diingatkan berkali-kali gitu di grup WA gitu sampai mereka akhirnya ya mau mengerjakan itu kan nggak bisa 100% gitu kalau ngerjain. Oh, jadi masalahnya mungkin antusiasme dalam mengerjakan dan dalam mengumpul tugas gitu. Iya. Yang selama ini pernah Bu Herlin lakukan apa aja nih? Aku sih ngerasa mungkin anak-anak tuh mungkin udah mulai bosan ya dengan pembelajaran daring, sehingga terus aku kepikiran coba nih pakai pembelajaran model lain nih, mungkin dengan virtual meeting mereka mungkin siapa tahu lebih antusias gitu kan. Nah akhirnya waktu itu aku coba bikin undangan untuk Google Meet gitu kan, aku share. Nah di hari pada saat yang sudah dijadwalkan itu anak-anak masuk, tapi ternyata juga nggak bisa sesuai harapan gitu yang join. Hanya kisaran mungkin malah bisa dibilang di bawah 50% yang hadir. Ternyata setelah saya cross check, masalahnya juga ternyata banyak ketika virtual meeting itu. Kendala-kendala saat virtual meeting itu sendiri. Apa saja kendala-kendalanya itu? Pertama, anak tuh alasannya katanya sinyalnya tidak mendukung. Sinyalnya tidak mendukung. Betul ya, memang di tempat kami kan di desa, sehingga ketersediaan sinyal yang stabil itu agak sulit gitu didapat. Beda kalau di kota mungkin lebih stabil ya. Betul, iya. Terus yang kedua, alasan kuota ya biasa tuh ya kalau kuota anak-anak itu kan. Katanya kuotanya ini Bu nggak bisa Bu untuk Google Meet katanya. Kemudian sudah. Terus yang ketiga tuh ternyata ada sebagian kecil anak-anak tuh yang selama pandemi ini dia nyambi kerja gitu, sehingga di jam-jam itu mereka nggak bisa gitu untuk mengikuti. Iya betul. Dengan banyak banget kendala seperti itu, kira-kira apa yang sudah pernah dilakukan oleh Mbak Herlin itu sebagai solusinya nih? Nah, akhirnya saya punya ide. Jadi kan yang virtual meet tempo hari kan saya rekam, kemudian hasil rekamannya itu saya masukkan ke dalam Google Classroom. Gitu, saya tautkan di sana, sehingga harapan saya anak-anak yang tertinggal tidak mengikuti Google Meet itu mereka bisa melihat siaran ulangnya lah seperti itu.
gitu. Jadi jadi kayak 2 kali gitu ya setelah Google Meet yang bisa saja, kemudian untuk yang tidak bisa diberikan video saat proses gitu ya, proses Google Meet. Kemudian kira-kira apakah itu sudah suatu yang dilakukan Bu Herlin itu sudah pas gitu, maksudnya dengan seperti itu kemudian anak-anak itu berminat lagi untuk belajar gitu, untuk yang awalnya itu dia tidak bisa mengikuti karena sudah dikasih solusi, apakah semua itu anak itu sudah bisa masuk gitu untuk mengikuti pembelajaran gitu? Belum juga, itu juga hasilnya belum bisa meningkat secara signifikan ya ternyata. Terus saya coba cari cara lagi gitu, gimana ya kira-kira ya. Oh, coba kita bikin video tutorial nih yang sederhana aja gitu kan. Bagus tuh video tutorial tuh. Karena kebetulan saya juga masih belum canggih IT-nya. Jadi cuman dengan peralatan sederhana gitu kan, ada kamera di tripod, kemudian diarahkan ke bawah gitu kan. Terus saya coba menjelaskan atau mengerjakan soal yang mungkin jadi kesulitan anak-anak kan. Kemudian hasil videonya itu tempo hari pernah saya share di WA, di grup WA. Tapi ada kendala lagi ternyata. Iya, apa tuh kendalanya lagi? Kata anak-anak alasannya, Bu, kuotanya ini kesedot banyak kalau download video, kata anak-anak kayak gitu kan. Iya. Jadi masalah lagi. Masalahnya nggak udah gitu. Dan cari cara lagi kan. Cari gimana nih? Ya, kira-kira. Kalau seandainya gini ya, anak-anak itu kalau download video kan memang alasan mereka kuotanya banyak gitu. Ada nggak ini solusi dari Bu Herlin supaya mereka itu nggak terlalu banyak tuh menyedot video atau menyedot kuota ketika mendownload video gitu kan? Nah, sempat kepikiran apa ini aja ya diupload ke YouTube gitu. Nah, saya tapi belum tahu nih sebenarnya perbandingan pemakaian kuotanya banyak mana sih antara untuk download video dengan melihat di YouTube gitu. Kalau menurut Bu Mela gimana? Sebenarnya lebih banyak kayaknya kalau yang mendownload video itu kan, karena tadi kan juga anak-anak sempat bilangnya seperti itu ya. Itu sebenarnya bisa tuh jadi solusi Bu Herlin tuh dengan membuat video pembelajaran supaya menarik ya kan, kemudian ditaruh ke dalam YouTube, kemudian linknya baru dibagi gitu kan ya Bu ya. Oke, kemudian kapan nih kira-kira Bu Herlin membuat video itu tadi yang seperti dibilangkan kemudian diupload ke YouTube? Sebenarnya kalau koleksi beberapa sudah ada. Tinggal ya. Mungkin menguploadnya saja ya, karena kan selama ini masih jadi koleksi pribadi di HP. Jadi nanti mungkin kan tinggal diupload, mungkin nggak butuh waktu lama tuh untuk mengupload ke channel YouTube ya, karena kan di HP sebenarnya udah ada channel YouTube ya, tinggal diupload saja. Apakah ini langsung video-video yang sudah ada oleh Bu Herlin itu apakah langsung di-upload atau kira-kira nanti biar menarik nih gitu kan videonya dipercantik lagi atau gimana gitu? Enggak, itu aku belum mahir nih edit video. Nah, kira-kira kalau Bu Herlin sudah membuat rencana kan ingin membuat video tutorial yang menarik, jelas kan, karena itu kan yang diberikan ke anak, kemudian nanti dia upload ke YouTube, tapi Bu Herlin masih belum terlalu pede gitu. Kira-kira nih Bu Herlin siapa nih yang bisa membantu gitu Bu Herlin untuk membuat seperti itu gitu, kemudian nanti melaksanakan rencananya itu. Yang jago ngedit itu kayaknya mungkin Mas David kali ya, yang ini ya, tenaga IT kita. Tenaga IT, nah boleh banget tuh nanti minta bantuan dengan Mas David sesuai dengan rencana Bu Herlin tadi kan gitu kan. Jadi nanti kita bisa melihat video tutorial Ibu itu sudah dalam kemasan yang cantik gitu ketika diupload di YouTube gitu kan. Apa nih Bu Herlin menemui Mas David untuk melaksanakan rencananya Bu Herlin itu? Insya Allah minggu depan insya Allah dapat Mas David, bisa belajar sama Mas David. Bisa belajar, langsung bisa edit nih kayaknya, langsung Udah bisa upload gitu ya. Ya mudah-mudahan itu bisa sebagai solusi supaya tadi kan Bu Herlin kan datang ke sini nih minatnya katanya minat anak menurun gara-gara banyak banget itu tadi langkah kendala-kendala Bu Herlin. Siapa tahu dengan
rencana Bu Heri seperti itu gitu kan, mengupload video di YouTube gitu dengan desain tutorial yang menarik gitu, siapa tahu itu bisa menjadi ini ya solusi ya Bu ya. Mudah-mudahan kalau seandainya nanti Bu Heri sudah melaksanakan itu, saya pengen tahu dong gitu kan gimana gitu kan rencana hasilnya gitu. Kira-kira kapan nanti kita bisa ketemu lagi nih untuk sharing apa yang sudah Bu Heri lakukan gitu. Kalau seandainya Bu Heri sudah melakukan itu, siapa tahu saya juga bisa belajar nih apa sih yang Bu Heri lakukan gitu. Kapan kita bisa ketemu lagi kira-kira? Mudah-mudahan minggu berikutnya lagi ya, berarti 2 minggu yang akan datang ya. 2 minggu yang akan datang kita bisa melaksanakan lagi ya. Ya udah, gimana Bu Herlin dengan tadi datang dicemberut nih wajahnya kan, sekarang sudah menemukan solusi gitu untuk mengatasi minat belajar anak, udah ceria nih kayaknya. Gimana? Mudah-mudahan semangatnya tetap ada nih untuk ngedit video sampai dapat video yang oke. Oke, ya udah. Semangat ya Bu Herlin. Terima kasih ya Bu Mela. Ya udah. Ya, terima kasih juga. Aku ini dulu ya, aku pulang dulu ya, soalnya aku mau ketemu sama seseorang ya. Oh iya ya udah, hati-hati di jalan ya Bu Herlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video rekam praktik coaching. Refleksi saat pelaksanaan praktik coaching ini adalah saat melakukan proses coaching, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang dapat menggali permasalahan coachee dan mengarahkan coachee untuk memunculkan potensi yang dimiliki sebagai jalan menemukan solusi dari permasalahan coachee. Proses coaching dengan menggunakan model Tirta, yaitu tujuan dari proses coaching, identifikasi permasalahan coachee, rencana aksi nyata yang dilakukan oleh coachee, dan tanggung jawab coachee dalam berkomitmen menjalani aksi nyata sudah terpenuhi. Hubungan mitra antara coach dan coachee membuat proses coaching menjadi nyaman, tidak terkesan menggurui, sehingga tujuan proses coaching dapat tercapai. Demikianlah video proses coaching. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.